بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan berbagai macam nikmat, senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, terutama dalam kebaikan yang berhubungan dengan agama kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk berkumpul kembali dalam majelis ilmu yang mulia di malam hari ini di Masjid Al-Hikmah yang penuh berkah, di dalam lanjutan kajian kita membahas kitab tentang fikih ibadah, kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, tulisan dari Imam Abul Fadl Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Alhamdulillah, saat ini kita melanjutkan pembahasan setelah kita selesaikan pembahasan di Kitabut Thaharah, ya, kecuali kemarin yang terakhir bab masalah haid kita akhirkan. Sekarang kita melangkah di pembahasan di Kitabus Shalah, kitab tentang salat. Ini adalah tentu merupakan ibadah yang sangat agung, bahkan ibadah yang paling agung dalam Islam. Ibadah yang pertama kali akan dihisab ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah." Yang pertama kali akan dihisab dari amalan seorang hamba pada hari kiamat nanti adalah salatnya. Makanya salat ini merupakan ibadah yang penting untuk kita berikan perhatian. Ya, penting sekali untuk kita berusaha mengenal petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pelaksanaan salat ini, yang kita ketahui bersama di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Tentu kita umat Islam yang ada di akhir zaman, kita tidak bisa melihat langsung salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bisa adalah kita mendengarkan penjelasan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain yang menyaksikan dan hadir langsung ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imam bagi kaum muslimin melaksanakan salat di zaman beliau. Oleh karena itulah kita akan mempelajari hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar dalam pembahasan Kitabus Shalah ini, untuk kita bisa mengambil faidahnya agar kita bisa mengamalkannya sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar salat kita benar-benar insyaallah sesuai dengan salat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, Kitabus Shalah, kitab tentang salat. Salat itu secara bahasa artinya adalah ad-du'a'u bil khair. Ad-du'a'u bi khair, mendoakan kebaikan. Ya, mendoakan kebaikan, dan ini makna yang telah tersebar di kalangan orang-orang Arab sebelum turunnya perintah salat dalam syariat. Ya, makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang sunnah ketika mendoakan orang yang menunaikan zakat, ya, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim, dan ucapkanlah salat atas mereka, yakni doakanlah kebaikan untuk mereka. Shalli alaihim artinya ud'u lahum wastaghfir lahum, doakan kebaikan untuk mereka dan mohonkan ampun untuk mereka. Jadi waktu kita menerima zakat, itu penerima zakat dianjurkan untuk mendoakan orang yang membayar zakat tersebut, mendoakan bagi dia dan keluarganya, serta
memohonkan pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah makna salat asalnya adalah mendoakan kebaikan. Adapun secara syar'i, dalam istilah syariat, salat itu adalah aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bit takbiri muhtatamatun bit taslim. Ucapan dan perbuatan yang khusus, ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang khusus yang dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan mengucapkan salam. Tentu saja kenapa dinamakan salat? Karena di dalamnya terkandung makna yang ditunjukkan dalam bahasa Arab. Kita tahu agama Islam itu datang dengan membawa istilah yang secara asal ada kesesuaian, tapi di dalam Islam ditambah dan dilengkapi. Makanya salat di dalamnya terkandung doa kebaikan, terkandung zikir dan hal-hal yang lainnya. Nah, baik, kita ketahui salat ini kewajibannya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah sekitar 3 tahunan, yaitu di malam Isra Mi'raj, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah Subhanahu wa taala di malam Mi'raj, naik ke atas langit ke-7 menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi langsung diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara. Makanya ini termasuk keistimewaan ibadah salat dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Baik, kemudian salat ini pertama kali diwajibkan itu 2 rakaat untuk yang 4 rakaat. Ada ucapan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, furidatus salatu rak'ataini. Awalnya diwajibkan salat itu 2 rakaat. Kemudian nanti untuk dalam keadaan safar ditetapkan seperti itu, salat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Adapun untuk dalam keadaan mukim dijadikan 4 rakaat. Jadi ditetapkan ketika safar tetap 2 rakaat. Adapun ketika mukim menjadi 4 rakaat untuk salat yang 2 rakaat, kecuali tentu salat maghrib, karena kata para ulama maghrib itu adalah witrun nahar, salat witirnya siang hari, makanya dia ganjil 3 rakaat. Kemudian salat subuh, kenapa salat subuh tetap 2 rakaat? Karena di waktu salat subuh itu dianjurkan memperpanjang bacaan. Kalau kita lihat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu salat subuh itu bacaannya panjang-panjang. Bacaan-bacaan di sekitar mulai dari surat An-Naba amma yatasaalun sampai juz 29, juz 28. Ini sekitar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat subuh. Bacaan yang panjang. 6. Baik. Salat 5 waktu memiliki beberapa keistimewaan dibandingkan syariat-syariat yang wajib lainnya. Disebutkan oleh para ulama di antaranya tadi yang kita katakan, Allah Subhanahu wa taala mewajibkannya di atas langit ke-7. Sementara kewajiban-kewajiban lain diwajibkan itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di bumi, ada di tempat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diwajibkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Adapun kewajiban yang lain turun melalui malaikat Jibril, tentu saja kita ketahui. Kemudian pertama kali diwajibkan sebagaimana kita ketahui dalam kisah yang terkenal dalam Isra Mi'raj, awalnya diwajibkan 50 waktu salat, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan menjadi terakhirnya 5 waktu salat, tapi pahalanya tetap seperti 50 kali. Itu merupakan keistimewaan yang Allah berikan kepada ibadah yang agung ini. Kemudian salat adalah rukun kedua dari rukun-rukun Islam setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat.
Kemudian salat juga dikatakan hiyal ghayatu fil ubudiyyati wat tadallul wal qurbi minallahi ta'ala. Puncak dari penghambaan diri, sikap tunduk dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, dalam salat ada sujud. Yang kata Rasulullah SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Kedekatan seorang hamba dari Allah, keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Allah adalah ketika dia sujud. Ini hadis riwayat Imam Muslim menunjukkan agungnya kedudukan salat. Ya. Maka ini menunjukkan kepada kita tentang agungnya kedudukan salat. Yang kemudian terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang orang yang meninggalkan salat. Ya, karena ada hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan lafaz tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat 5 waktu, seperti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, bainal muslimi wal kafiri tarkus shalah, antara seorang muslim dan orang kafir adalah salat. Kemudian di hadis yang lain, al ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salatu faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan orang kafir itu adalah salat, maka barang siapa yang meninggalkannya sungguh dia telah kafir. Maka disinilah sebagian ulama mengatakan orang yang meninggalkan salat itu hukumnya kafir, keluar dari Islam. Ada sebagian lain yang mengatakan ini tidaklah kafir yang mengeluarkan dari Islam, tapi ini adalah kufrun amali, perbuatan orang kafir, tapi tidak menjadikan dia keluar dari Islam selama dia masih mengakui kewajiban sholat. Ya, beda kalau orang mengingkari kewajiban sholat. Sholat 5 waktu dikatakan tidak wajib. Ini keyakinan yang menyebabkan orang keluar dari Islam. Ya, oleh karena itu mengingkari perkara-perkara seperti ini termasuk pembatal keislaman. Naudzubillahi min dzalik. Baik, kemudian sholat ya adalah sesuatu yang merupakan kebutuhan besar manusia. Karena salat merupakan sebab manusia itu merasakan ketenangan dan kelapangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih menggambarkan salat itu sebagai qurratul ain. Di dalam hadis yang diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad, Sunan An-Nasa'i dan dinyatakan sahih oleh para ulama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, waju'ilat qurratu aini fi shalah. Dijadikan kesejukan bagi hatiku, penghibur bagi jiwaku ketika aku menunaikan salat, di dalam salatku. Salat juga merupakan ya sebab ya turunnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dalam menghadapi berbagai macam hal-hal yang dialami dalam kehidupannya. Makanya di surat Al-Baqarah ayat 45 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan bersabar dan melaksanakan salat. Sebagaimana salat juga kita ketahui ini merupakan zajirah, ya, penghalang bagi manusia untuk melakukan perbuatan yang keji dan mungkar. Di surat Al-Ankabut ayat ke-45 Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, ini salat yang dilakukan dengan benar, dengan ikhlas, sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan keutamaan seperti yang disebutkan di ayat ini. Kemudian salat termasuk penggugur dosa-dosa. Itu disebutkan di dalam beberapa hadis yang sahih dan termasuk makna Al-Qur'an. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu akan menggugurkan dosa dan kesalahan. Oleh karena itu, melaksanakan salat ini merupakan kemuliaan yang sangat besar, keutamaannya sangat besar. Itulah sebabnya kita berusaha mempelajarinya agar bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya, tentu dengan selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Itulah sedikit muqaddimah tentang salat yang akan kita bahas insyaallah di bab-bab dari Kitabus Shalah dalam kitab Bulughul Maram ini.
Kita akan mulai sekarang pembahasan tentang salat dari masalah al-mawaqit. Waktu-waktu salat. Ya. Kita tahu salat itu Allah Subhanahu wa taala tetapkan waktunya dan wajib dilaksanakan pada asalnya, wajib dilaksanakan sesuai dengan waktunya, iya kan? Kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'aqimus shalah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Maka dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan, yang Allah tentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Kewajiban bagi orang-orang yang beriman yang Allah tentukan waktunya. Jadi hukum asalnya salat dilaksanakan pada waktunya kecuali tentu dalam keadaan-keadaan tertentu, ketika ada uzur atau ada hajat seperti menjamak salat. Misalnya ketika hujan deras, itu nanti kita akan baca beberapa keterangan tentang masalah ini. Ketika salat berjamaah, hujan deras turun, imam masjid mengatakan kita jamak, maka kita jamak salatnya. Habis salat maghrib misalnya langsung qomat lagi melaksanakan salat isya 4 rakaat. Itu diperbolehkan ketika imam memutuskan demikian. Atau dalam kondisi-kondisi lain, orang sedang sakit di rumahnya, sakit cukup parah dan dia butuh istirahat, maka dia bisa menjamak salat, entah jamak takdim atau jamak takhir, supaya dia bisa beristirahat. Itu diperbolehkan karena ada uzur dan hajat seperti ini, seperti nanti yang akan dijelaskan insyaallah di dalam hadis-hadis yang sahih. Taib. Babul mawaqit, bab tentang waktu-waktu salat. Ya, ada beberapa hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang waktu salat ini di awal dan akhirnya. Termasuk hadis yang terkenal, hadis Jibril alaihi salatu wassalam ketika turun mengajarkan langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat di awal waktu sampai akhirnya, yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Baik, kita akan lihat hadis yang pertama yang dibawakan di bab ini adalah hadis riwayat sahabat Abdullah ibnu Amr ibnu al-As radhiyallahu taala anhuma. Baik. Kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala, an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abdullah ibnu Amr radhiyallahu taala anhuma. Jadi ada sahabat-sahabat yang disebut dengan al-abadilah al-arba'ah, Abdullah yang 4. Ini sahabat itu yang namanya Abdullah banyak sekali. Kalau kita lihat di biografi mereka itu mungkin lebih 100 namanya Abdullah semua. Dan tidak ada masalah bagi mereka karena mereka dibedakan dengan nama bapaknya. Ya, dinisbatkan kepada bapaknya. Abdullah bin Amr ibn al-As seperti ini, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Zubair, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum. Nah, ya, karena dulu sudah pernah kita terangkan di zaman para sahabat itu nama itu penamaan rata-rata menggunakan satu suku kata. Ataupun kalau dua kata ya seperti ini, Abdullah, Abdurrahman, ya, Abdussalam dan yang lainnya. Rata-rata mereka satu suku kata, kemudian digandengkan dengan nama bapaknya. Jadi kalau misalnya Nabi Muhammad SAW, Muhammad saja namanya, Muhammad bin Abdillah, Abdillah nama bapaknya. Ya, seperti misalnya Umar, namanya Umar saja, Umar ibn Khattab, Al-Khattab nama orang bapaknya. Uthman juga. Bin Affan, Ali, namanya cuma Ali. Kemudian bin Abi Thalib. Jadi dulu penamaan itu hanya satu suku kata. Setelah itu digandengkan disebutkan nama bapaknya. Taib. Nah, ada sahabat yang dikenal dengan Abadilah al-Arba, Abadilah al-Arba'ah, Abdullah yang 4. Mereka ini adalah sahabat yang masih kecil ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Termasuk mereka selalu meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Abdullah ibnu Amr, Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Umar dan Abdullah ibnu Zubair.
Abdullah bin Mas'ud tidak masuk karena dia termasuk sahabat yang senior, ya, yang sudah terdahulu. Ini maksudnya adalah 4 orang sahabat yang dikenal dengan nama Abdullah yang 4, yang mereka itu masih kecil usianya ketika Rasulullah SAW wafat. Jadi Abdullah ibnu Amr radhiyallahu taala anhuma berkata bahwa Nabi SAW bersabda, waktu salatul zuhur ya adalah ketika zalati syamsu, ketika matahari telah tergelincir, ketika sudah miring ke arah barat. Jadi matahari itu kalau kita perhatikan sejak dia terbit ya, kalau kita pasang misalnya kayu, kita berdirikan, dia akan terus bergerak. Lama kelamaan ketika di tengah-tengah dia berhenti. Baru kemudian ketika dia condong ke arah barat sedikit, mulailah masuk waktu salat zuhur. Makanya ini termasuk yang dilarang kan, waktu di tengah-tengah dilarang melaksanakan sholat, karena ada hadis sahih yang menyebutkan larangannya, yakni ketika matahari terbenam, matahari terbit, dan matahari ketika di tengah-tengah. Ini waktu larangan sholat. Setelah dia mulai tergelincir, itulah masuknya waktu salat zuhur. Nah, jadi kata beliau, waktu salat zuhur ketika matahari telah tergelincir dari tengah-tengah langit. Cuman mungkin kayak di Indonesia itu kalau ketika kita menyaksikan ini, kita tidak akan dapati persis di tengah-tengah. Ya, karena waktu yang matahari itu persis di tengah-tengah itu hanya waktu tertentu yang ada di Mekah. Kita ketahui mungkin dalam setahun hanya ada 2 kali kalau tidak salah. Kalau tidak salah ingat, ada 2 kali waktu yang persis matahari di tengah-tengah, sehingga benda itu tidak punya bayangan sama sekali ketika itu. Jadi kalau kita coba di tempat kita, mesti ada miring sedikit, tapi nanti dia akan berhenti, barulah dia setelah itu ke arah matahari terbenam, yang ketika dia tergelincir itu masuklah waktu salat zuhur. Wa kana dhillur rajuli katulihi, dan sampai batasan waktunya antara tadi mulai tergelincir matahari sampai bayangan seseorang itu sama panjang dengan dirinya. Itulah batasan waktu salat zuhur awal dan akhirnya. Malam yahdur waktul asri, selama belum masuk waktu salat asar. Ya. Kemudian waktul asri malam tasfarra syamsu. Waktu salat asar itu mulai dari tadi, setelah ketika bayangan orang sudah lebih panjang dari orangnya, ya, itu masuk waktu salat asar sampai selama sebelum matahari menguning. Selama matahari belum menguning, masih tinggi, itu masih waktu salat asar. Wa waktu salatil maghrib malam yagibi syafaq. Adapun waktu salat maghrib, tentu permulaannya sejak apa? Sejak lingkaran matahari terbenam di ufuk barat. Jadi sejak hilang lingkaran itu sudah masuk waktu maghrib. Sampai asyafaq, warna kemerahan di ufuk barat belum hilang. Selama ini belum hilang berarti dia masih masuk maghrib. Nah, sedangkan waktu salatil isya ila nisfil lailil awsat, waktu salat isya mulai dari hilangnya kemerahan tadi di ufuk barat sampai pertengahan malam yang di tengah-tengah. Ila nisfil lailil awsat, sampai di waktu tengah malam. Itulah waktu salat isya berdasarkan hadis ini dalam Sahih Muslim. Bagaimana caranya kita menghitung tengah malam? Sudah pernah kita jelaskan mungkin. Maghrib itu atau malam itu dalam Islam kan dimulai dari masuk maghrib sampai terbitnya fajar. Dihitung saja dibagi 2. Jadi kalau sekarang salat maghrib kira-kira kita kira-kirakan taruhlah jam 6 misalnya ya. Kurang lebih jam 6 atau mungkin kurang ya. Misalnya untuk mudahnya kita katakan jam 6 salat subuh, masuk fajar kira-kira sekitar jam berapa? Taruhlah kita katakan jam 5 taruhlah. Ya mungkin kurang jam 5 tentu sudah masuk. Berarti kita hitung dari jam 6 ke jam 5 berapa jam? 11 kan? 11 ya? Ya, berarti pertengahannya itu ya 5,5 jam. Kita tambah dari
jam 6 tambah 5 setengah jam, ya sekitar setengah 12. Sekitar setengah 12 malam. Mungkin kalau kita kurangi ya kita kurangi, berarti ya jam 11 itu sudah merupakan dekat-dekat selesai waktu salat Isya berdasarkan hadis ini. Dan ini termasuk pendapat yang kuat dari para ulama yang mengatakan waktu salat Isya itu sampai tengah malam, karena hadis ini mengatakan apa? Ila nisfil lailil awsat, sampai pertengahan malam yang paling di tengah-tengah. Dan ini yang sudah pernah kita sebutkan juga, inilah waktu salat yang paling utama untuk salat Isya, karena salat Isya itu lebih utama diakhirkan. Adapun salat 5 waktu yang lain lebih utama diawalkan. Ya, pernah Nabi SAW menunda salat Isya sampai menjelang tengah malam. Beliau mengatakan, innaha la waqtuha laula an asyqa ala ummati. Inilah waktu salat Isya yang paling utama, kalau seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku. Jadi itu waktu salat Isya. Wa waktu salati subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'is syams. Adapun waktu salat subuh, ya, mulai dari terbitnya fajar shadiq tentu saja maksudnya, selama matahari belum terbit, ya, sampai matahari belum terbit, itu waktunya salat subuh. Rawahu Muslim, ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Walahu min hadithi Buraidah radhiyallahu taala anhu fil asr. Kemudian dalam Sahih Muslim juga dari riwayat sahabat yang lain, hadis riwayat Buraidah tentang waktu salat asar, wasyamsu baydha'u naqiyah. Waktu salat asar itu adalah ketika matahari masih putih dan terang sinarnya. Itu juga dalam Sahih Muslim. Wa min hadithi Abi Musa radhiyallahu taala anhu, kemudian dari hadis lain juga dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari, wasyamsu murtafi'ah. Waktu salat asar itu ketika matahari masih tinggi, ya, masih tinggi. Jadi batasannya sampai matahari sudah mulai menguning itu sudah selesai waktu salat asar, ya. Adakah sebagian ulama mengatakan ini adalah waktu pilihan. Adapun nanti waktu darurat, yaitu sampai matahari menjelang terbenam. Nah, yang jelas inilah yang disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang batasan waktu untuk salat 5 waktu. Batasan waktu untuk salat 5 waktu yang awal dan akhir. Ya, ini diantara hadis yang menjelaskan tentang apa yang disebutkan secara umum dalam Al-Quran. Ingat, kalau kita hanya membaca Al-Quran, rincian tentang waktu sholat seperti ini kan tidak disebutkan dalam Al-Quran. Al-Quran hanya menyebutkan secara umum. Ya, seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa? Al-Isra. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dirikanlah salat dari tergelincirnya matahari sampai mulai masuknya waktu malam. yakni yang pertama diisyaratkan salat zuhur dan asar, kemudian malam ya salat isya, maghrib dan isya. Wa qur'anal fajr, dan bacaan di waktu salat fajar. Ini kan cuma secara umum, tidak dirinci seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Maka Nabi SAW yang menjelaskan makna Al-Quran sebagaimana yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran wahai Rasulullah supaya kamu jelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Ini maksudnya apa? Orang itu kalau tidak mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, pasti dia akan tersesat ketika memahami Al-Quran, karena Al-Quran tidak merinci seperti waktu sholat. Bahkan gerakan-gerakan sholat kita tahu dari mana? Dimulai dari takbiratul ihram, ada rukuknya, ada sujudnya, dan seterusnya sampai salam. Di dalam Al-Quran hanya disebutkan wa aqimus sholat, dirikanlah sholat, tidak dirinci. Maka yang merincinya adalah hadis-hadis Nabi SAW, karena beliaulah yang diperintahkan oleh Allah untuk menjelaskan makna firman Allah di dalam Al-Quran. Makanya kewajiban mentaati Rasulullah SAW sama dengan mentaati Allah. May yuti'ir rasula faqad ata Allah,
barang siapa yang taat kepada Rasul maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa. Nah, jadi hadis ini menjelaskan tentang perkara-perkara yang disebutkan di dalam Al-Qur'an masih bersifat garis besar, kemudian datang hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan rinciannya. Baik. Faedah dari hadis ini ya, bahwa dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang waktu-waktu salat yang Allah tentukan untuk melaksanakan salat 5 waktu. Ya. Kemudian hadis ini juga tentu memberikan faedah bahwa salat 5 waktu itu tidak sah ketika dilaksanakan kecuali di waktu yang telah ditentukan, kalau tanpa ada udzur, ya. Karena tadi ayat yang kita baca di surat An-Nisa ayat 103, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang Allah wajibkan bagi orang-orang yang beriman yang telah ditentukan waktunya. Jadi di sini kita harus perhatikan, tidak boleh kita sengaja untuk mengakhirkan salat dari waktu yang telah ditentukan. Kalau seandainya dalam kondisi-kondisi yang di situ kita ya dalam keadaan darurat, maka kita laksanakan salat sebisa yang kita lakukan. Kalau kita dalam perjalanan misalnya di pesawat, ternyata tidak bisa kita berwudu karena keterbatasan air, maka kita laksanakan dengan tayamum. Yang penting jangan sampai keluar waktunya. Jangan sampai keluar waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat ini. Taib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan di dalam hadis yang sahih ya, tentang salat, al-waktu ma baina hadaini. Waktu salat itu adalah apa yang ada di antara dua waktu ini. Berarti tidak boleh dilaksanakan setelahnya. Nah, yang nanti ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, orang yang mengakhirkan waktu salatnya dari waktu yang ditetapkan dalam hadis ini secara sengaja. Apakah dia boleh mengqadha'nya atau itu merupakan dosa yang dia harus sungguh-sungguh mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Nanti akan ada penjelasannya insyaallah. Baik. Sekarang kita mulai lihat di dalam hadis ini menjelaskan waktu salat zuhur awal dan akhirnya. Awalnya adalah ketika matahari mulai tergelincir tadi. Ya. Waktu zawal ya, ini mulai matahari tergelincir sampai ila an yasira dhillu kulli syai'in tulahu. Sampai waktu akhirnya adalah bayangan dari semua benda sama panjangnya atau sama tingginya dengan benda tersebut. Itulah akhir waktu salat zuhur. Nah, baik. Thumma yadkhulu waqtul asri min ghairi faslin bainahuma wala mushtarak. Setelah itu masuk waktu salat asar. Jadi begitu berakhir waktu salat zuhur, bayangan benda sudah lebih panjang dari bendahnya, masuklah waktu salat asar. Nah, jadi waktu salat asar mulai dari selesai waktu salat zuhur, wa yamtadu waqtul mukhtaru ma damati syamsu baydha'a naqiyah, dan terus selama matahari itu masih putih dan masih terang, masih tinggi. Fa idza asfarrat dakhala waqtu darurati ilal ghurub. Tadi matahari ketika masih putih, masih terang, masih tinggi, itulah waktu yang dikatakan mukhtar, waktu pilihan, waktu yang terbaik. Ya. Adapun ketika matahari sudah mulai menguning, terangnya sudah mulai redup, itu yang dikatakan waktu darurah, ya, waktu darurat sampai matahari terbenam. Ingat, waktu darurat berarti tidak boleh kita pilih, tidak boleh kita sengaja menunda ketika waktu itu. Ya. Kita harus berusaha melaksanakannya di waktu pilihan tadi. Adapun waktu darurat ini hanya untuk orang-orang yang punya udzur saja. Orang-orang yang ada udzurnya saja dikatakan juga darurat, berarti dalam kondisi ada udzur yang dibenarkan dalam syariat. Baik, itulah waktu salat asar. Dan ingat, kita tahu untuk salat asar ini
ada ancaman dari Nabi SAW, orang yang luput melaksanakannya itu bisa menggugurkan amalnya di hari itu. Kata Nabi SAW, man fatathu salatul asri habita amaluh. Barang siapa yang luput melaksanakan salat asar, maka akan gugur amalnya. Naudzubillah min dzalik. Baik, faedah berikutnya sehubungan dengan hadis ini adalah waktu salat maghrib. Waktu salat maghrib itu min sukuti kulli kursi syamsi ghaibatan, mulai dari terbenamnya lingkaran matahari di ufuk barat. Jadi kalau matahari sudah hilang, masuklah waktu salat maghrib. Makanya keliru kalau orang mengatakan maghrib itu ketika sudah gelap. Tidak. Ketika matahari sudah mulai hilang lingkarannya itu masih terang. Kalau gelap itu sudah hilang warna kemerahan, itu justru sudah masuk salat isya. Itu waktu permulaan salat isya. Maghrib itu mulai dari tenggelamnya lingkaran matahari di ufuk barat sampai hilangnya asyafaqul ahmar. Ketika matahari terbenam itu kan masih ada merah-merah. Ini masuk waktu salat maghrib. Sampai hilangnya merah-merah ini baru masuk waktu salat isya. Ya. Thumma yadkhulu waqtul isya. Nah, setelah itu masuklah waktu salat isya. Berarti waktu salat isya disebutkan dalam hadis ini mulai dari hilangnya cahaya kemerahan tadi ketika matahari terbenam sampai kapan? Di hadis ini disebutkan ila nisfil lail, sampai tengah malam yang paling pertengahan. Ya, mayoritas ulama mengatakan ini adalah waktu pilihan. Ya. Ada yang mengatakan sebagian ulama bahwa waktu itu adalah waktu pilihan, adapun waktu daruratnya mulai dari pertengahan malam sampai terbit fajar. Tapi sebagian dari para ulama mengatakan tidak, sampai pertengahan malam sesuai dengan lafaz hadis ini. Dan inilah pendapat yang sangat kuat dari segi dalilnya. Pendapat yang sangat kuat dari segi dalil. Sekarang ini kita berbicara tentang dalil. Di dalam Sahih Muslim jelas-jelas Nabi SAW mengatakan waktu salatil isya ila nisfil lailil awsat. Itu lafadznya. Waktu salat isya adalah sampai pertengahan malam yang paling di tengah-tengah. Ya, makanya ada sebagian orang yang kadang-kadang memudahkan salat isya. Sudah tengah malam dia belum salat, pikirannya dia sampai waktu salat subuh. Ini pendapat yang lemah secara dalil. Pendapat yang lebih kuat secara dalil adalah yang disebutkan di hadis ini sampai pertengahan malam. Taib. Adapun waktu salat subuh adalah mulai dari terbitnya fajar shadiq, fajar yang kedua, sampai matahari terbenam. Ya, meskipun tentu diusahakan untuk bisa dilaksanakan di awal waktu, jangan sampai ditunda-tunda sampai di akhirnya. Nah, oleh karena itu ini penjelasan yang berhubungan dengan waktu-waktu sholat. Ya, ini ada kondisi-kondisi tertentu, ya, di negeri-negeri yang mungkin tidak seperti kita di Indonesia. Alhamdulillah, ya, malamnya jelas waktunya, siangnya jelas waktunya. Ada negeri-negeri tertentu yang mungkin sepanjang setengah tahun malam terus, kemudian ada yang siang terus. Bagaimana yang seperti ini, negeri-negeri yang seperti ini? Bagaimana pelaksanaan salat mereka? Ternyata kan disebutkan di dalam sebuah riwayat yang sahih ketika Nabi SAW menyebutkan tentang Dajjal, yang ketika dia datang itu ada satu hari yang seperti satu tahun lamanya, ada yang seperti satu bulan. Di sini Nabi SAW ketika ditanya bagaimana cara melaksanakan sholat di waktu-waktu itu, maka Rasulullah SAW bersabda, uqdurulah, perkirakanlah. Jadi ketika misalnya ada satu negeri yang di situ berbulan-bulan malamnya, tentu mereka harus laksanakan sholat 5 waktu, iya kan? Dan itu dalam sehari, berarti 24 jam. Berarti mereka harus memperkirakan di waktu-waktu yang mungkin sepanjang berapa bulan ini malam terus, mereka memperkirakan selama 24 jam mereka melaksanakan sholat 5 waktu. Bagaimana caranya? Diambil negeri yang terdekat dengan mereka, yang jelas waktu perbedaan siang dan malamnya. Disitulah yang mereka jadikan tentukan patokan untuk waktu, kapan duhurnya, kapan asarnya, kapan maghrib, isya, dan seterusnya.
Ya, demikian pula mungkin negeri yang siangnya juga panjang atau siangnya sampai berbulan-bulan. Ada yang seperti itu. Sama dengan negeri ini, dia juga mengambil negeri yang paling dekat, yang jelas perbedaan siang dan malamnya untuk menentukan salat 5 waktu selama 24 jam. Adapun di waktu-waktu yang negeri-negeri yang mungkin kadang-kadang dia siangnya lebih panjang, ya tidak mengapa, berarti dia tetap kita bisa tentukan salat duhurnya, salat asarnya, ya sesuai dengan waktu yang disebutkan dengan di dalam hadis ini. Cuma mungkin nanti ketika puasa Ramadan dia lebih panjang karena siangnya lebih lama. Begitu. Mungkin nanti malamnya dia lebih pendek, sehingga waktu-waktu di malam hari mereka lebih cepat berakhirnya. Kalau yang jelas perbedaan siang dan malamnya ini kita mengikuti apa yang disebutkan di hadis ini. Adapun yang tadi kita katakan negeri-negeri yang panjang berbulan-bulan malamnya, maka dia mengambil waktu 24 jam untuk salat 5 waktu dengan menyamakannya dengan negeri yang terdekat dengan mereka yang bisa dibedakan antara siang dan malamnya. Taib. Nah, kemudian di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang waktu salat asar. Ya, kapan waktu pilihan untuk salat asar? Ada yang mengatakan bahwa selesainya ketika bayangan benda sudah 2 kali lipat. Adapun riwayat lain atau pendapat lain dari para ulama yang mengatakan bahwa waktu salat asar itu sampai matahari sudah menguning. Dan inilah pendapat yang lebih kuat, ya, karena yang disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim tadi, waktu salatil asri malam tasfarra syamsu. Waktu salat asar itu adalah selama matahari belum agak menguning, belum menguning warnanya. Nah, maka ini yang ditunjukkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Ala kulli hal, di sini kita perhatikan apa yang disebutkan ya tentang waktu-waktu salat dalam Sahih Muslim ini hendaknya yang dijadikan sebagai pegangan untuk menilai waktu-waktu salat, karena inilah yang sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti tadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang akhir waktu salat Isya. Hadis ini menyebutkan batasannya adalah sampai di pertengahan malam yang di tengah-tengah. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau Syekh Abdurrahman As-Sa'di dan para ulama yang lainnya. Barakallahu fikum. Baik. Ya, karena sudah waktu, cukup sampai di sini insyaallah kajian kita. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk kita bisa amalkan dalam kehidupan kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء